Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwan fillah, pemirsa Voice of Ramadan yang dirahmati Allah. Salah satu nikmat dan karunia yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya adalah bahwa sampai dengan saat ini kita kembali masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani saum di bulan Ramadan. Ini dikatakan nikmat yang besar dan tak ternilai itu karena tidak ada jaminan sedikit pun bahwa Ramadan yang akan datang kembali menyapa kepada kita semuanya. Itu tidak ada jaminan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kita produktifkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, amal soleh yang bisa kita lakukan sangat banyak sekali. Tapi umumnya memang di antara sekian amal saleh selain saum tentu saja adalah interaksi dengan Al-Quran. Nah, ini sepertinya di mana-mana itu interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu biasanya lebih intensif. Orang yang kadang kesehariannya jarang-jarang baca Al-Quran, tapi pada saat bulan Ramadan banyak yang menyempatkan diri untuk membacanya, dan itu adalah merupakan suatu yang positif, yang baik. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan ini tema yang akan saya ketengahkan dalam Voice of Ramadan pada kesempatan ini adalah bergaul dengan Al-Quran. Namun sebelum masuk ke masalah inti, saya ingin mereview dulu mengenai kondisi masyarakat Indonesia hubungannya dengan membaca Al-Quran tentu saja. Berdasarkan data sensus ya yang dikeluarkan oleh World Population Review tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia itu adalah 273.500.000 juta ya, 273.500.000. Sangat banyak sekali. Dan kalau kita lihat secara populasi dunia, Indonesia itu berada pada posisi yang keempat. Yang pertama adalah China, kemudian yang kedua adalah India, ketiga Amerika, dan keempat Indonesia. Jadi dengan demikian bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang paling besar, peringkat keempat. Nah, kemudian dari 273.500.000 itu 78,2%-nya adalah umat Islam. Nah, itu berarti bahwa sampai dengan saat ini kita di Indonesia tentu saja masih mayoritas. Dan bahkan dibandingkan dengan penduduk muslim di dunia ini, maka Islam terbesar, terbanyak itu adalah adanya di Indonesia. Dan ini adalah patut kita syukuri, dan ini adalah merupakan kabar gembiranya. Nah, itu kabar gembiranya. Tapi di balik kabar gembira itu ada kabar buruknya. Nah, apa kabar buruknya? Ternyata kabar buruknya ini adalah dari 87,2% atau setara dengan angka 229 juta penduduk Indonesia, 63%-nya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, data ini
adalah hasil dari survei yang diselenggarakan oleh organisasi pemuda dan tokoh pemuda Islam yang disampaikan oleh Komjen Syafruddin, di mana beliau adalah Ketua Yayasan Indonesia Mengaji. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat memprihatinkan tentu saja. Ini adalah sebuah hal yang menyedihkan. Namun fakta tersebut juga ini sekaligus merupakan satu tantangan bagi kita semuanya. Merupakan tantangan bagi para alim ulama, asatid, ajengan, kiai, atau siapapun yang care dengan dakwah Al-Quran. Ini adalah sebuah tantangan dan ini harus dijadikan sebagai fokus bagaimana kita mengentaskan iliterasi atau buta huruf Al-Quran. Kita harus mengambil tanggung jawab ini. Kita yang termasuk kelompok 35% atau 80 juta yang melek Al-Quran, ini kita harus mengambil tanggung jawab ini dengan paling tidak satu orang mengajar 2 orang. Karena jangan-jangan dari 65% itu salah satunya atau beberapanya ada di lingkungan kita. Mungkin saja yang tidak bisa baca Quran itu adalah tetangga kita, kerabat kita, atau mungkin juga mertua kita atau menantu kita. Ini tidak mustahil. Nah, oleh karena itu mari kita sekali lagi ambil tanggung jawab ini. Kita tidak boleh diam, kita harus turut berpartisipasi bagaimana mengentaskan iliterasi Al-Quran di Indonesia ini. Dan jangan-jangan ya bahwa kondisi Indonesia yang masih jauh dari sebuah cita-cita baldatun thayyibun warubun ghafur itu sepertinya masih cukup jauh, dan itu kemungkinan barangkali karena kita memang masih cuek dengan Al-Quran. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, sekali lagi pada kesempatan ini sehubungan dengan tadi fakta-fakta tadi, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik yaitu bergaul dengan Al-Quran. Nah, bergaul dengan Al-Quran karena berdasarkan fakta tadi memang sepertinya masyarakat Indonesia itu yang 63% itu masih asing dengan Al-Quran. Jangankan bergaul, mengenalnya pun barangkali masih belum. Nah itu. Nah, makanya yang namanya bergaul dengan Al-Quran itu di sini memiliki pengertian bahwa bagaikan kita bergaul dengan seorang teman, kita pertama harus mengenali orang itu. Kemudian yang namanya teman dekat, teman akrab itu, teman intim itu tentu akan mengingatkan kepada kita di saat kita lupa, akan memberikan semangat di saat kita sedih. Maka demikian pun Al-Quran. Kalau kita sudah akrab dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan terasa bagaikan teman akrab yang akan menasihati kita ketika kita salah, akan memberikan support kepada kita ketika kita terpuruk. Nah, itu yang namanya bergaul dengan Al-Quran. Dan untuk bergaul dengan Al-Quran ini ada beberapa bentuk ya, ada beberapa tahapan barangkali. Yang pertama, bergaul Al-Quran ini, dengan Al-Quran ini adalah yang pertama dengan membacanya. Nah, jadi membaca ini adalah merupakan langkah yang paling umum dan paling awal. Namun tentu saja sebelum membaca Al-Quran, ya tadi, yang belum bisa baca Al-Quran, kita latih, kita didik, kita ajari agar bisa membaca Al-Quran. Kita yang beruntung termasuk kepada orang-orang yang melek terhadap Al-Quran, ini
harus tergerak untuk mengajari mereka yang belum bisa baca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW memberikan satu penilaian kepada kita semuanya bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik di antara kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya lagi. Maka dengan demikian kita oleh Rasulullah disebut manusia yang terbaik. Ikhwan fillah, pemirsa Voice of Ramadan yang dirahmati Allah. Nah itu jadi yang pertama, bergaul dengan Al-Quran itu adalah kita membacanya. Banyak sekali keutamaan yang kita raih, yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Salah satunya misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, Man qara'a al-Qur'an, man qara'a harfan minal Qur'an, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya dengan bacaan tersebut akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asri amsalihha, itu oleh Allah akan dibalas setara dengan 10 kali lipat. La aqul, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alif wa lam wa mim. Nah, dengan demikian bahwa ketika kita membaca alif lam mim itu terhitung 3 huruf. Satu huruf dikalikan dengan 10 kebaikan, itu berarti dengan membaca alif lam mim saja kita dapat 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca dalam sehari misalkan 1 lembar, atau dalam 1 bulan kita bisa khatam Al-Quran? Betapa banyak kebaikan yang akan kita raih. Apalagi di bulan Ramadan, di mana kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan. Yang sunnah akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Bayangkan dengan alif lam mim saja, itu berarti 30 dikali 70. Sangat banyak sekali. Bagaimana kita tidak tergiur dengan balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan ini. Nah, kemudian kalau membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan poin pahala. Dan selain dari itu, bahwa kebaikan itu sendiri itu akan menghilangkan dosa-dosa kita. Dalam Al-Quran, misalkan surat Hud ayat 114, Allah berfirman, Innal hasanata yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Nah, sudah kita dapat pahala, kemudian keburukan-keburukan pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihapuskan. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Kemudian yang lainnya terkait dengan bagaimana fadilah keutamaan kita membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran ya'ti akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, akan menjadi penolong li ashabihi, bagi pembacanya. Nah, itu adalah merupakan fadilah-fadilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita manakala kita membaca Al-Quran. Maka kembali lagi, langkah pertama kita bergaul dengan Al-Quran adalah kita membacanya. Kemudian yang keduanya adalah setelah membacanya adalah kita menghafalnya. Dan ini penting sekali kita menghafal Al-Quran. Dan dibandingkan dengan kitab-kitab agama lain, maka hanya Al-Quran yang sepertinya dihafalkan oleh pemeluknya. Hanya Islam yang menghafalkan kitab sucinya. Bukan hanya orang tua, bahkan dari sejak anak-anak sekalipun, dari sejak usia dini sudah menghafal Al-Quran. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk
jaminan dari Allah bahwa Al-Quran itu akan dijaga. Bagi kita menghafal Al-Quran, tentu saja yang pada saat sekarang kita lihat ya, menurut aktivis dari Rumah Tahfidz Center ya, yaitu Ustadz Agus namanya itu, Ustadz Agus Jamaluddin mengatakan bahwa rumah tahfidz atau lembaga tahfidz yang terverifikasi itu, saya katakan ini tahun 2020 itu ada sekitar 1.200 itu yang terverifikasi. Nah, berarti memang rumah tahfidz ini sangat banyak sekali. Makanya bagaikan apa istilahnya itu, jamur di musim penghujan. Banyak sekali, tidak di kampung, tidak di kota, banyak berdiri rumah-rumah tahfidz. Dan ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri dan patut kita apresiasi, patut kita banggakan. Namun tentu saja tidak hanya kita membaca Al-Quran saja untuk menunjukkan keakraban kita dengan Al-Quran, untuk menunjukkan interaksi atau ta'amul kita dengan Al-Quran. Langkah berikutnya adalah kita memahami maknanya, memahami kandungannya, menyelami hikmahnya. Nah, itu adalah suatu yang tidak kalah pentingnya. Nah, bagaimana kita memahami Al-Quran? Nah, karena Al-Quran bukan bahasa Arab, sementara kita umumnya tidak pandai bahasa Arab, maka langkah paling sederhana untuk sedikit memahami Al-Quran adalah dengan membaca terjemahnya. Tapi ingat, baca terjemah saja itu tidak cukup. Maka yang berikutnya adalah kalau ingin mendalam memahami Al-Quran adalah dengan membaca tafsirnya. Nah, kalau bicara tafsir kayaknya berat karena berbahasa Arab. Ya, memang dulu tahun 70-an atau mungkin 80-90-an, orang yang bisa akses terhadap kitab-kitab tafsir itu hanyalah orang-orang tertentu yang terpelajar, yang masantren, ajengan, kiai, santri. Sementara masyarakat awam ya mana bisa. Nah, tapi dengan kemajuan ilmu teknologi dan juga sudah banyaknya orang yang mempelajari Al-Quran di madrasah, pesantren, perguruan tinggi, kemudian juga diperkuat tadi dengan kemajuan bidang ilmu teknologi, sekarang tafsir-tafsir Al-Quran sudah banyak diterjemahkan. Nah, dari Ibnu Katsir sudah ada terjemahannya, hampir ke tafsir-tafsir klasik itu sudah diterjemahkan, termasuk yang kontemporer juga. Nah, jadi tidak ada alasan sebetulnya kita tidak bisa memahami Al-Quran karena tidak bisa bahasa Arab, karena sekarang sudah banyak terjemahan-terjemahannya. Belum lagi misalkan di media-media sosial, di YouTube dan sebagainya, itu banyak juga kajian-kajian tafsir Al-Quran. Jadi tinggal kita memiliki niat yang betul-betul ingin paham pada Al-Quran, maka banyak jalan sebetulnya. Ikhwan fillah, pemirsa Voice of Ramadan yang dirahmati Allah. Nah, itu yang ketiga, yaitu dengan cara bergaul dengan Al-Quran itu adalah dengan cara memahami, menyelami kandungannya, maknanya. Dan kemudian yang terakhir adalah mengamalkannya. Nah, ini adalah merupakan intinya. Karena orang yang membaca Al-Quran saja, memahami saja, namun tidak mengamalkannya, maka kita jangan-jangan termasuk kepada orang yang diumpamakan oleh Allah, masalul ladina humilut taurat summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfaro. Jadi kita diibaratkan seperti keledai yang membawa kitab, membawa lembaran, dipikul, dibawa, tapi kita tidak memahami isinya, atau memahami isinya tapi kita tidak mengamalkannya. Nah, maka kita bagaikan keledai. Nah, oleh karena itu, mengamalkan Al-Quran ini adalah merupakan satu yang paling penting, dan dengan mengamalkan Quran juga ini adalah merupakan inti bahwa
kita percaya kepada Al-Quran, kepada Alkitab, bukan sebatas lisan, tapi itu terwujud di dalam perilaku kita, di dalam ucapan kita. Nah, ikhwan fillah, pemirsa Voice of Ramadan yang dirahmati Allah, nah itu 4 hal yang bisa kita lakukan bagaimana kita meningkatkan interaksi pergaulan kita dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman akrab, teman yang kita baca, kita hayati, kita kaji, dan dengan sendirinya, dengan pemahaman-pemahaman itu, Al-Quran itu menasehati kepada kita. Al-Quran mengingatkan kepada kita, menyemangatkan kepada kita. Itu tentu saja kalau kita tahu maknanya dan kita memang bergaul betul, membaca, menghafal, memahami, kemudian tentu melaksanakannya. Dan bergaul dengan Al-Quran itu merupakan betul-betul cerminan bahwa kita betul-betul beriman terhadap Alkitab, beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran tidak sebatas kata-kata, tapi beriman pada Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu terwujud di dalam perkataan dan perbuatan kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, rupanya sekian untuk kajian Voice of Ramadan edisi kali ini. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangannya, dan ditutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.